Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi ya. Kita akan lanjutkan materi kemarin tentang pembahasan mengapa sakit lambung itu sembuhnya lama ya. Begini teman-teman. Eh, Teman-teman pasti tahu kan bahwasanya lambung ini adalah termasuk sebagai organ dalam ya, yang mana kita nggak bisa lihat ya. Beda dengan kayak telinga, kaki, kepala, kemudian juga lengan, siku. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat misalnya ada luka, ada peradangan atau apa, kita bisa lihat. Tetapi beda dengan lambungnya. Itu nggak bisa kita lihat secara langsung kan ya teman-teman ya. Nah, begini teman-teman. Eh, Orang yang menderita gangguan asam lambung ya, gangguan lambung lah intinya ya, nggak hanya asam lambung aja ya, termasuk kalau sudah mencakup gangguan lambung itu secara keseluruhan ya, katupnya, mukosanya, kemudian bisa juga dari pembuluh-pembuluh darahnya, saraf-sarafnya, kelenjar-kelenjar enzim dan asam lambungnya, macam-macam sekali, kompleks sekali ya teman-teman ya. Nah, itu semua butuh waktu untuk pemulihan ya teman-teman ya, dan itu nggak bisa teman-teman itu memiliki target ini sebulan sembuh, 2 bulan sembuh ya. Semisal kayak luka ya, luka luka di sikut lah, atau di tangan kita ya, bisa kita lihat kan itu, oh ini sudah mulai mengering, sudah mulai menyatu. Nah, sudah ada progres perkembangan. Kalau di lambung itu nggak kelihatan teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu bahwasanya di dalam lambung itu tertutup sekali kan teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada peradangan atau luka atau gangguan ya, itu kita butuh yang namanya proses alami dari tubuh ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Jadi kita kan nggak bisa kan ya, kayak naruh naruh perban, salep atau apa, bukan seperti itu kan ya. Jadi mindset yang menganggap oh ini lambung ini mungkin cepet ya, bukan seperti itu, nggak tahu sama sekali ya. Bahkan selevel dokter spesialis pun butuh alat khusus endoskopi untuk melihat, mengambil jaringan, kemudian memeriksa di lab apakah ada ada bakterinya ya, ada H. pylorinya. Rumit sekali teman-teman ya. Nah, seperti saya punya logika ya. Ini ya, saya barusan potong rambut ya. Rambut dari pendek semacam ini menjadi panjang seperti ini ya. Katakanlah untuk menumbuhkan 1 cm rambut itu butuh, kita anggaplah butuh 1 bulan ya. 2 cm butuh 2 bulan, 3 cm butuh 3 bulan. Anggap aja seperti itu. Butuh waktu, nggak bisa teman-teman. Kita ingin tumbuh 3 cm, tetapi harus kita dapatkan itu 3 cm itu dalam waktu 1 bulan. Itu ada proses alami tubuh. Sama juga dengan lambung ya. Lambung itu butuh proses ya, untuk memulihkan saraf-sarafnya ya, memulihkan pembuluh darahnya di dalam itu, kemudian memulihkan lapisan mukosanya sebagai penahan lambung itu dari ganasnya asam lambung yang seperti itu, yang kerasnya semacam itu ya, yang bisa menghancurkan makanan. Bahkan selevel duri ikan yang masuk pun itu bisa hancur ya dengan asam lambung ya. Kemudian kalau kita kemasukan apalah ya, kuman, bakteri atau apa ya, itu sebenarnya bisa hancur dengan asam lambung ya. Itu ada salah satu tugas dari asam lambung ya, gitu ya. Makanan yang keras, lihat seperti daging itu akan hancur. Nah, sebelum dicerna lebih lanjut untuk diambil saripatinya oleh tubuh, hancur dulu di dalam lambung ya teman-teman, menjadi bubur. Nah, itu nggak sembarangan karena kita nggak bisa lihat. Nah, maka dari situ teman-teman, proses yang lama ini butuh waktu. Jangan diganggu prosesnya ini dengan apa? Jangan diganggu dengan mindset yang salah. Apa contoh mindset yang salah itu? Badan udah kerasa enak, sudah nggak mual-mual lagi, ada ditawarin mie instan, masih juga dimakan. Nah, dikasih sayur yang kental dengan lemak bersantan, berminyak, dimakan juga, itu sudah terasa enak,
kena bakso dikasih saus yang merah, pedas, panas, kemudian minumnya air dingin, es jeruk, es teh, seperti itu. Makan nasi goreng yang mau merah, makannya malam lagi. Lah gimana nggak terganggu prosesnya itu ya. Lah terus bagaimana Bang? Ya begini teman-teman, intinya kalau sudah lambung kita terganggu, cobalah ya teman-teman ya, mengunyah makanan ini buatlah lebih lama, makanlah yang lunak-lunak, rasa pun yang bukan yang terlalu tajam. Buat apa sih? Buat meringankan. Ingat, lambung kita itu butuh kerjasama ya. Lambung di bawah, gigi di atas. Kayaknya dia itu teriak-teriak gitu ya. Gigi, kalau kamu mau setor makanan ke bawah ke aku, mbok ya kamu itu jangan buru-buru. Mbok ya kamu itu hancurkan bener-bener dulu baru kamu telan. Kamu setor ke aku. Aku ini udah menderita dari kecil, kamu kasih ini itu. Kalau bisa bicara itu lambung kayak gitu, teman-teman. Ayo setorin yang bagus-bagus. Giginya berontak. Lah gimana saya itu nyetor ke kamu? Wong otak yang nyuruh aku aja, aku harus patuh sama otak lo. Masukin apa namanya, nyuruh aku itu ngunyah, apa namanya, mie instan, ngunyah apa namanya, seblak. Apa mau dikata, otak kan yang nyuruh tangan kita itu untuk ngambil milih makanan itu. Nah itu semuanya kembali ke itu tadi yang saya bahas. Di mulut itu pola makan, yang di otak tentang pilihan-pilihan makanan itu adalah masuk dalam pola pikir. Ya nggak mikir kalau lambung itu butuh proses, nggak mikir kalau lambung itu sedang sakit sekarang itu loh teman-teman. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Prosesnya belum selesai udah kena pantangan lagi, diajar terus, akhirnya gastritis deh ya. Peradangan ya seperti itu, semakin rumit, ditambah apa, frustasi, stres karena sering sakit, jadi nggak kerja, nggak sekolah, stres, tekanan, nggak dapat gaji, takut nggak naik kelas, takut dicap orang malas, orang lembek, macam-macam. Dikucilkan dari ini ya, dikira kayak orang stres, orang gila, makin berat lagi. Nah itu kuncinya satu lah, anggap aja lah, semua ini masalah harus ada kunci awalnya ya. Kalau saya memandang dari pengalaman saya, pinter-pinter deh nahan makan yang favorit itu ya, pinter-pinter banget tahan ya. Jangannya cukup 1 bulan sampai 3 bulan, tahan ya. Tahan kuat-kuat lah, nggak nyentuh itu sambel ya. Udah Bang, itu sambel, iya sambel nggak nyentuh, tapi tepung-tepungan masih dimakan ya. Minyak goreng nggak dikepal dulu dengan tisu ya, nggak di tempat naruh lauk nggak dialasi dengan apa namanya, tisu atau kertas penyerap minyak ya. Itu ada loh, jual di online shop, itu ada namanya kertas merang, pakai itu untuk ngalasi lauk-lauk ya yang digoreng-goreng itu, nanti akan terserap di situ. Nah itu udah berhenti pedas, sudah nggak makan asam, sudah nggak makan minyak-minyakan, tapi masih makan coklat, masih makan apa namanya ini, roti-roti yang aneh-aneh yang toppingnya macam-macam ya, masih makan nangka, makan buah duren. Nah itu masih makan apa namanya ini, buah-buah yang tajam. Kayak apa contohnya? Tajam itu contohnya kayak jambu teman-teman ya, hati-hati ya, terutama jambu yang masih mentah ya, jambu biji yang masih agak mentah. Nah itu juga asamnya bukan main ya. Memang di mulut nggak terasa begitu asam, tapi udah masuk. Makan anggur, makan buah, kayaknya buah yang ini yang positif, pepaya. Nggak tahu kalau pepayanya itu disemprot obat untuk mempercepat pemasakan ya, mules lagi. Nah habis itu makan apa dong? Pepaya ya, pilihlah pepaya yang ini, pepaya yang masak di pohon ya, dari kebun sendiri gitu ya, atau beli dari tetangga, itu silahkan ya, yang benar-benar tahu, atau sekalian belilah di apa namanya ini, contohnya ya saya sebut merek Superindo ya.
beli Superindo yang kualitasnya terjamin, nggak pakai semprot-semprotan ini itu, mentah ya nggak dikeluarkan, mateng ya baru dijual mereka itu ya. Contohnya seperti itu. Agak mahal bang, ya oke. Kalau mahal pun siapa yang makan? Kan Anda sendiri yang makan itu loh. Seperti itu. Pepaya, oke pepaya itu, tapi hati-hati milih milih yang jual. Kalau yang jual itu kepingin untung, kepingin jadi duit, apa itu? Gak sabaran ya. Pepaya masih hijau, gimana caranya agar cepat memerah menguning? Semprot itu, macam itu. Sakit lagi jadinya. Gitu teman-teman ya. Itulah yang bikin lambung kita itu nggak sembuh-sembuh ya. Lama sembuhnya. Baru enakan dikit kena pantangan, baru kembali lagi dia bersentuhan dengan obat-obat resep ya, karena kita kambuh ya. Mulai lagi dari nol, jalan lagi. Nah itu loh, itu makanya teman-teman sekali lagi cek video-video saya tentang makanan ini ya. Yang nggak tahu, bingung, tulis di kolom komentar, nanya. Barangkali saya tahu ya, barangkali saya kelewatan, tanyalah. Kayak kemarin tuh bagus sekali nanya tentang botok, nanya tentang apa namanya, ada yang saya tuh belum saya jawab tentang madu ya. Madu itu kan seringkali bisa sebagai obat ya, yang obat apa namanya yang Rasulullah sendiri menyarankan ya. Itu teman-teman. Cuma di sini bukan berarti saya menginikan, madu memang bagus sekali untuk pencernaan ya teman-teman. Tapi kalau lambungnya sudah luka, sekali-kali kalau sudah luka, itu minum madunya itu jangan langsung disendok dimasukkan, perih rasanya. Karena apa? Tes aja lah. Kalau teman-teman punya luka kemudian kasih madu itu kan perih teman-teman ya. Nah, jadi sedikit diakali ya, pakai air, larutkan di air hangat dulu itu biar nggak terlalu keras, tetap madunya masuk terserap dalam tubuh, tetapi dia konsentrasinya tidak terlalu pekat dan bisa diminum pelan-pelan. Beda kalau 1 sendok utuh kita langsung lep, gelender gitu, perih biasanya teman-teman ya. Kalau teman-teman kuat sih enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman enggak kuat ya, sudah gastritis parah ya, gunakan madu itu sebagai terapi ya teman-teman. Saya pun sering beli madu teman-teman, tapi itu tadi saya selalu gunakan pakai air ya. Banyak sekali yang bilang ya khasiatnya menurun, ininya menurun, apa namanya, nggak efektif kalau kasih air lah ya. Saya masa bodoh, cocoknya saya pakai cara itu. Yang penting madu itu masuk ke lambung saya dan tidak ada reaksi yang menakutkan, tidak ada reaksi yang menyakitkan. Saya cocoknya pakai air sedikit hangat, kemudian saya aduk madunya 1 sendok. Itu versi saya. Kalau teman-teman mau pakai cara saya efektif, silahkan. Kalau memang kuat, madu itu langsung ditelan terus kemudian syukur-syukur nggak ada reaksi pedih atau panas, ya pakai cara itu gitu loh. Nah, karena apa? Kita nggak tahu ya. Nggak kita aja kan yang nonton video ini, nggak Anda aja kan, banyak sekali kan. Siapa tahu yang nonton video ini dia sudah pada level tuka. Ya, kalau masih dispepsia saja, gastritis saja itu biasanya masih nggak terlalu pedih ya, paling selamat gitu ya, mungkin setengah jam atau 1 jam. Tapi kalau sudah kena luka lambung, perih gitu teman-teman ya. Jangan kena madu ya, kena air putih itu ya, yang encer, yang lebih lunak, yang nggak kental, itu udah sakit loh teman-teman. Bener loh itu. Makanya jangan biarkan lapisan lambung ini terus tergerus mukosanya ya. Mukosa itu apa sih? Lapisan penahan ya, pelapis. Kalau dia udah habis, biasanya dokter itu ngasih lapisan, ngasih cairan pelapis lambung ya, namanya sukralfat. Kalau orang sudah dikasih sukralfat itu biasanya itu lapisan mukosa lambungnya sudah mulai terganggu, makanya dikasih sukralfat. Nah, kalau sukralfat itu kan secara medis, tapi kalau sukralfat secara herbal itu biasanya pakai kunyit. Nah, bisa buat melapisi lambung. Nah, itulah teman-teman, semua itu ada caranya, ada ilmunya ya. Tapi ya itu ketahui benar-benar, jangan mendiagnosa diri sendiri. Oh, ini saya sakit ini, kemudian tiap hari terus diajar kunyit. Kalau kunyit sendiri itu kalau yang saya tahu bisa menurunkan tensi ya, jadinya sering pusing, darah rendah, tekanan darah rendah ya, jadi masalah baru lagi. Jadi kenali benar-benar saya ini sakitnya sampai level mana gitu ya. Atau nggak gitu minum sukralfat terus tanpa resep dokter,
Ya gimana pun kalau diminum secara berlebihan pasti ada efek sampingnya, nggak tambah bagus gitu loh. Yang baik apa? Kalau nggak apa-apa nggak usah pakai obat dulu itu ya. Pakai itu tadi ya, makan yang aman dalam jangka waktu yang panjang sambil menunggu lambung ini bisa membetulkan dirinya sendiri, karena tubuh itu sangat cerdas. Tubuh itu bisa memproduksi hormon-hormon penyembuhan untuk memulihkan tubuh, memulihkan segala kerusakan sel-sel. Itu bisa. Itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita itu. Yang ganggu proses itu apa? Nih, sama ini. Nah, kepingin pedas, kepingin gurih, kepingin mie instan, kepingin mie yang pedas, sebelah batagor, siomay, gado-gado, pecel, semuanya saya suka ya. Tapi kalau sudah kena lambung harus stop dulu ya, meskipun itu semuanya statusnya makanan yang halal, tapi kalau sudah kena gangguan lambung stop dulu, save dulu, main aman. Itu cara cerdasnya ya. Itu bukan berarti melarang. Nanti kalau udah benar-benar sembuh silahkan kembali lagi, nggak ada yang ngelarang ya, atau perut-perutnya sendiri ya teman-teman ya. Nah, itu aja dari saya, nggak lama-lama. Yang penting teman-teman sudah dapat poinnya mengapa lambung ini lama sembuhnya. Semua itu karena pola makan dan pola pikir kita yang masih belum tahu atau belum kenal tentang sakit ini, belum kita upgrade. Nah itu ya, melalui channel ini semoga bisa mengupgrade wawasan dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata yang tidak enak di hatinya teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Saksikan video-video saya yang lainnya. Insya Allah isinya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.